semua. Nah, sebelum kita mulai, kita sapa-sapa dulu nih ya. Ini teman aja nih. Boleh dong di kolom chatnya. Kan banyak banget nih ya. Mungkin dari berbagai daerah gitu. Boleh dong kita kepo gitu. Teman-teman dari daerah mana aja nih kalau boleh tahu? Wah, dari Jambi. Oke. Di Sumatera ya. Nah, kebetulan aku juga ini di bagian Sumateranya nih, tapi bukan di Jambi, tapi di Riau. Oke, teman-teman dari mana lagi nih? Dari Jambi, kalau aku di Riau. Nah, teman-teman yang lain gimana nih? Wah, ada juga yang dari Malang. Wah, dari Jawa nih. Mantap. Oke, Jambi. Dari Riau ya, Riau. Dan juga eh, Kak Syifa nih, dari Malang. Dari mana lagi ini teman-teman? Kalau boleh tahu? Supaya makin rame nih, supaya kita dapat relasi kan. Wah, kalau mau kemana-mana gampang nih. Kalau mau Jambi tinggal hubungin Bang Farhan aja. Kalau mau ke Malang tinggal Chief aja. Ayo teman-teman, dari mana lagi nih kalau boleh tahu? Oke. Nah, mungkin kita langsung buka aja ya teman-teman ya. Nah, sebelum buka, kita pakai pantun dulu nih teman-teman. Maklum ya, kalau siang gitu. Kalau siang itu nggak boleh teman-teman. Setuju nggak? Kalau siang itu kita santai aja, refresh aja, oke? Nah, kita buka pakai pantun dulu ya. Nanti lebih lebih mantepnya kalau setiap aku habisin satu baris, teman-teman kolom chat atau mic pun boleh bilang cakep gitu ya. Oke. Aku mulai ya pantunnya. Teman-teman jangan lupa cakepnya ya. Oke. Jalan-jalan keliling benua. Cakep. Oke. Ada yang seindah pesona Indonesia. Cakep. Cakep. Salam sehat untuk kita semua. Salam merdeka untuk Indonesia. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua. Dan juga salam merdeka untuk kita teman-teman. Karena beberapa hari lalu itu baru aja eh, merayakan hari kemerdekaan kita yang ke-77. Wah, nggak terasa Indonesia udah tua, udah lumayan tua teman-teman ya, udah 77. Sebentar lagi kita merayakan ulang tahun Indonesia generasi emas 2045. Baik, yang sama-sama kita hormati ya, narasumber luar biasa kita yang alhamdulillah sudah berhadir di tengah-tengah kita di ruangan Zoom, yaitu Bapak Suci Raharjo, SAPMA, yang akan memaparkan materi yang sangat luar biasa bagi kita teman-teman dan sangat relate dengan kondisi saat ini. Yang kedua juga yang sama-sama kita hormati yaitu Mbak Kurnia Indah Permatasari MSOS selaku founder dari Komunitas Muda Inspiratif. Baiklah teman-teman, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur ya teman-teman kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita ya teman-teman, sehingga di waktu siang ini kita bisa sama-sama mencari ilmu bareng nih. Kita bisa menyerap ilmu bareng dengan narasumber kita yang luar biasa, yaitu ini judulnya agak-agak boleh ya teman-teman, agak-agak English gitu. Nah, judulnya yaitu kita akan sama-sama dengar yang seminar berjudul Build Your Confidence and Be a Good Speaker yang akan disampaikan oleh Bapak Suci Raharjo SAPMA yang nantinya akan kita perkenalkan juga. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak nih sebelum kita mulai ya? Ada yang tahu nggak? Ini kan judulnya bahasa Inggris ya, yaitu Build Your Confidence and Be a Good Speaker. Teman-teman ada yang bisa tolong translate kan ya sih di kolom chat? Bisa tolong nggak? Ini artinya apa sih? Build Your Confidence and Be a Good Speaker. Ada yang boleh minta tolong nggak? Ini kira-kira artinya apa ya? Atau jangan-jangan, wah ini kayaknya keren nih, seminarnya
judulnya bahasa Inggris gitu. Nah, tapi kan sayang gitu kalau kita nggak tahu artinya gitu kan. Teman-teman bisa bantu nggak? Kira-kira artinya apa ya? Kita hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, mungkin cukup spoil aja. Build your confidence and be a good speaker. Jadi teman-teman, pada siang ini, seperti judulnya ya, bangun percaya diri kamu dan jadilah pembicara yang bagus. Jadilah public speaking kita itu nanti jadi makin bagus lagi. Nah, seperti kita ketahui ya teman-teman, di zaman sekarang bisa dibilang era 4.0 ini, teknologi sangat berkembang cepat teman-teman. Mulai dari teknologi dan juga skill-skill company itu sangat berkembang. Tetapi menurut saya pribadi ya, ada satu skill yang dari dulu sampai sekarang ini masih penting teman-teman. Dan selamanya akan menjadi penting, yaitu skill komunikasi, atau bisa dibilang kalau di tema kita good speaker, how to speaking, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana cara kita komunikasi dengan orang lain. Dan tentunya skill ini hanya untuk satu profesi ya teman-teman, tapi semua profesi sangat membutuhkan skill ini. Dokter, penting banget dong untuk komunikasi dengan pasien, pengacara, apalagi dosen, mahasiswa, dan yang lainnya. Jadi komunikasi ini adalah skill yang universal gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang ini banyak banget ya teman-teman kita kalau pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya kita lagi ngomong gitu tiba-tiba gugup gitu kayak habis ini mau ngomong apa ya? Atau mungkin kita tiba-tiba nggak pede kayak kayaknya aku introvert deh gitu. Aku introvert, aku ini nggak, ya aku memang dari sananya nggak bisa ngomong gitu. Nah, dan akhirnya ya kita males-males aja gitu ngomong karena kita udah judgement diri kan. Aku introvert nih, aku nggak bisa apa-apa. Nah, semua pembahasan tersebut akan kita kupas tuntas di seminar, di webinar siang ini teman-teman. Oke, sebelum kita mulai, kita kenalan dulu nih. Kita bincang-bincang dulu nih dengan sumber kita. Halo, selamat siang Bapak Suci Raharjo. Halo, Halo, selamat siang. siang, Mas Arya Dimas. Manggilnya Arya apa Dimas nih? Arya bisa Pak. Oke. Iya. Selamat Oke. siang. Oke, baik teman-teman. Jadi mungkin perkenalan untuk beliau yaitu Bapak Suci Raharjo SAPMA. Beliau lahir di Bekasi tanggal 21 Juni 1990. Nah, mana nih anak-anak Bekasi? Oh, bisa nih silaturahmi dengan beliau ya. Nah, beliau ini menamatkan S1 beliau di jurusan Ilmu Administrasi Publik di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mandala Indonesia. Kemudian beliau juga meneruskan S2-nya di jurusan Magister Ilmu Administrasi di Institut Ilmu Sosial dan Manajemen. Nah, selain itu teman-teman, Bapak Suci Raharjo ini juga merupakan founder teman-teman, founder dari Raharjo Institute. Dan yang tidak kalah pentingnya nih teman-teman, yang tidak kalah luar biasanya, Bapak Suci Raharjo ini juga telah menerbitkan 5 buku teman-teman. Dan salah satu buku beliau berjudul Golden Rules to Better Life. Baik teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, dan mungkin teman-teman udah bosan lihat muka saya ya. Jadi langsung aja kita dengarkan webinar penjelasan dari Bapak Suci Raharjo SAPMA yang akan menjelaskan Build Your Confidence and Be a Good Speaker. Kepada Bapak Suci Raharjo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Mas Arya. Karena tadi Mas Arya bukanya pakai pantun, jadi saya izin membuka pakai pantun juga nih. Hukum mengajarkan kita untuk patuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ada nyonya namanya Sutarsi. Atas kesempatannya saya mengucapkan terima kasih. Ya, yang terhormat founder dari komunitas Muda Inspiratif
Mbak Kurnia Indah Permatasari. Terima kasih atas kesempatannya telah diundang untuk sharing-sharing, bukan mengajarkan ya. Kalau mengajarkan kesannya yang menyampaikan ini lebih tahu daripada yang mendengarkan. Bukan mengajarkan, hanya untuk sharing-sharing aja, mengisi waktu libur gitu ya. Mungkin ada yang lagi liburan di rumah, nggak kemana-mana gitu ya, jadi dengerin saya ngoceh-ngoceh di siang hari ini, sambil jadi pengantar tidur juga. Dan seluruh tim komunitas muda inspiratif yang telah bekerja sama menyelenggarakan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih atas kesempatannya telah diberikan waktu untuk sharing-sharing pada siang hari ini. Nah, sebentar ini laptop saya agak error ya, jadi mohon maaf apabila dalam pelaksanaan nanti agak sedikit ada kendala. Sudah terlihat tampilannya, Mas Arya? Udah. Sudah jelas. Sudah ya? Baik. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Bahkan yang sudah sayang aja, bahkan sudah jadian masih bisa ditikung sama temennya gitu. Jadi walaupun tadi sudah dikenalkan sama Mas Arya, izinkan saya memperkenalkan diri saya kembali, sekedar intermezzo biar teman-teman bisa lebih mengenal saya, dan ya syukur-syukur kita saling sayang karena Allah ya, bukan sayang karena yang lain, karena saya sudah menikah dan mempunyai anak, 2 orang anak. Oke, nama saya Suci Raharjo. Teman-teman bisa manggil saya Mas, Abang, Bapak, asal jangan Mbak ya, atau asal jangan Ibu. Boleh apapun. Teman-teman saya biasa manggil saya Suci, atau ada teman-teman dekat biasa manggil saya Bejo, bebas mau manggil Suci atau mau manggil Bejo. Saya lahir 32 tahun yang lalu, tepatnya kalau hari ini itu jatuh di 32 tahun, 1 bulan 30 hari ya. Mau dibilang tua belum tua, tapi mau dibilang muda juga udah nggak muda sebenarnya gitu ya. Tapi masalah usia itu bukan masalah semangat, jiwa muda itu harus selalu dipertahankan. Walaupun sudah tua atau masih muda, jiwa harus tetap muda. Untuk sehari-hari saya tinggal di Depalem Residen, Blok C18 nomor 2, teman-teman di Sri Amur, Taman Utara, Kabupaten Bekasi. Ada yang di sini? Kalau ada orang Bekasi nanti kita bisa kongko-kongko bareng sambil ngopi ya. Tapi kalau di KTP saya di Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Jampel Lorong 70. Ini nggak ada di peta ya. Kalau teman-teman cari Jalan Jampel Lorong 70 ini nggak akan ada di peta. Karena ketutupan sama ada namanya RSUD Koja. Nah, saya di belakangnya, tepatnya di samping kamar jenazah Rumah Sakit Koja di Jakarta Utara. Mungkin ada yang orang Jakarta Utara juga, boleh nanti kita kongko-kongko juga. Agama saya Islam, status pernikahan sudah menikah, 1 orang istri dan 2 orang anak. Jangan dibalik ya, repot nanti kalau dibalik nih. 1 aja ngurusnya repot. Gimana kalau 2? 1 orang istri dan 2 orang anak. Pekerjaan saya, alhamdulillah, sampai dengan saat ini saya menjadi pegawai negeri sipil di Komisi Pemberantasan Korupsi, tepatnya di Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi saya saat ini berbicara dan bertindak bukan dalam kapasitas saya sebagai PNS di KPK, namun sebagai relawan yang sedang berbagi kepada teman-teman semua gitu ya. Untuk pendidikan tadi sudah dibacakan, SD 95 sampai 2001 di Jakarta Utara, SDN Lagoa, terus SMP-nya 2001 sampai 2004 di Jakarta Utara juga di SMP 279, SMA-nya 2004 sampai dengan 2007 di SMA 52 Jakarta Utara. Mungkin ada yang satu alma mater sama saya di sini, boleh nanti bisa ditulis di chat ya. Terus S1-nya, S1 saya tahun 2010 sampai dengan 2014. Untuk konsentrasinya ilmu administrasi perpajakan atau fiskal. Terus lanjut, karena ketika itu kalau lanjut dapat potongan beasiswa lumayan, 40% potongan biaya kuliah. Jadi saat itu saya memutuskan untuk melanjutkan S2
Dan alhamdulillah telah selesai di 2016, konsentrasinya nggak jauh-jauh dari S1-nya, konsentrasinya administrasi publik. Next, riwayat pendidikan non formal. Tadi untuk pendidikan formalnya, sekolah-sekolah resminya yang tadi saya sampaikan, sekarang untuk sekolah-sekolah nggak resminya atau pelatihan-pelatihan dan sertifikasi mungkin teman-teman nanti ada yang tertarik juga, nanti bisa japri, gimana sih Mas bisa dapetin sertifikasi seperti itu? Boleh, monggo, karena sertifikasi yang saya punya ini beberapa ada yang berbayar, tapi beberapa juga ada yang gratis. Nanti saya sebutkan yang gratis. Untuk beberapa sertifikasi yang saya ikuti dari 2007, dari lulus SMA saya menjadi pelatih palang merah remaja. Mungkin di sini ada yang SMA atau SMP-nya ikut PMR, palang merah remaja. Nah, saya salah satu pelatih PMR di PMI Kota Jakarta Utara dan ngambil spesialisasi sertifikasi di pelatih pertolongan pertama. Terus dari tahun 2007, alhamdulillah diberikan amanat menyandang gelar sabuk hitam dan 1 Jiu-Jitsu, Institut Jiu-Jitsu Indonesia. Selanjutnya untuk bidang pemberdayaan diri, saya mengambil sertifikasi hipnosis dan hipnoterapi dari Indonesian Board of Hypnotherapy, IBH ya. Kalau teman-teman lihat hipnoterapi di TV-TV, ya sedikit banyak insya Allah saya bisa menerapkannya gitu ya, karena ini ada pelatihan resminya, pelatihan formalnya sampai dengan nanti ujungnya sertifikasi. Terus selanjutnya ada sekolah intelijen, ini terkait dengan kedinasan dari kantor ya, pendidikan dan pelatihan intelijen di Sekolah Sandi Yuda, Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus di Batu Jajar, TNI Angkatan Darat. Terus yang lain lagi ada sertifikasi fundamental NLP, kalau ada yang pernah dengar, Neuro Linguistic Programming, bagaimana memprogram bahasa pikiran kita untuk mengubah hidup dan kehidupan kita. Ini ada pendidikan dan sertifikasinya juga, serta profesional Harmony Life Coach dari ELA, Edu Learning Academy, di tahun 2010 saya ngambilnya. Terus sertifikasi public speaking dari Sekolah Trainer and Motivator Indonesia, serta yang 2 terakhir baru perpanjangan sertifikasi penyuluh anti korupsi media dan sertifikasi asesor kompetensi BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi, di tahun 2002. Sebelumnya mulai ngambilnya itu dari tahun 2018, kadaluarsa sertifikasinya 3 tahun, jadi baru perpanjang kemarin karena terhalang pandemi ya. Harusnya di 2021 perpanjangan, tapi karena pandemi baru bisa perpanjangan di 2022. Nah ini sertifikasi penyuluh anti korupsi ini yang saya bilang tadi gratis ya. Teman-teman nanti bisa buka websitenya di lsp.kpk.go.id atau ACLC ya, kalau bahasa Indonesianya, kalau nggak tahu ACLC, aclc.kpk.go.id. Nanti di situ ada pelatihan dan sertifikasi penyuluh anti korupsi. Yang mana sertifikasi penyuluh anti korupsi ini adalah buat teman-teman yang ingin bergerak dan berjuang bersama untuk menyebarluaskan nilai-nilai integritas dan anti korupsi dengan tujuan untuk membangun Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi. Jadi visi dan misi KPK di tahun 2018 ke atas itu adalah bersama masyarakat menjadikan Indonesia yang bebas dan bersih dari korupsi. Jadi karena mengingat jumlah pegawai KPK terbatas, KPK memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan untuk menjadi penyuluh anti korupsi. Dan ini sifatnya relawan ya, sifatnya relawan dan tidak digaji. Next, riwayat organisasi. Tadi saya sudah sampaikan anggota Korps Parang Merah Remaja, Parang Merah Indonesia di PMI Jakarta Utara. Terus pendiri dan pembina spesialisasi mahasiswa anti korupsi di Institut Setiami. Terus juga wakil ketua pengurus besar Jiu-Jitsu Indonesia Kota Bekasi. Pendiri Rahadio Institute, tadi sudah disampaikan. Jadi karena adanya pandemi di tahun 2020, di tanggal cantik 02/02/2020, saya dan beberapa teman-teman mendirikan Rahadio Institute, yang mana Rahadio Institute ini ya kurang lebihnya sama dengan komunitas muda inspiratif gitu ya, tapi
kami lebih condong selain di bidang pemberdayaan diri dan pengembangan diri, juga di pendidikan integritas dan anti korupsi. Karena menurut hemat kami, seseorang yang berdaya, seseorang yang maju tanpa dibarengi dengan integritas, nantinya akan jadi monster yang sangat menakutkan gitu ya. Sedangkan orang yang hanya punya integritas, jujur, terus mempertahankan nilai-nilai anti korupsi, tapi dia juga nggak bisa apa-apa gitu. Disuruh ngomong takut, disuruh ini nggak enak, disuruh ini malu gitu. Ya udah nggak akan jadi apa-apa gitu, nggak akan terlihat juga oleh masyarakat. Jadi Raharjo Institute fokus di keduanya. Terus organisasi yang lain di Jiu-Jitsu ya, di bela diri Jiu-Jitsu, baik itu di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan di nasional. Terus seperti yang tadi disampaikan, saya juga alhamdulillah ya lagi-lagi berkah dari pandemi ya. Jadi karena pandemi di 2020 awal sampai dengan beberapa saat yang lalu, bahkan sampai saat ini pun masih pandemi gitu ya. Jadi pas zaman-zamannya pandemi meningkat itu saya lebih banyak di rumah karena ada kebijakan dari kantor WFH, WFO gitu ya, dan sayang juga kalau negara bayar saya dan saya nggak ngapa-ngapain gitu di rumah. Jadi saya menggunakan waktu untuk menulis dan buku itu tidak saya perjualbelikan, saya dedikasikan untuk teman-teman dan masyarakat Indonesia yang mau berkembang. Jadi nanti silahkan kalau ada yang ingin baca, nanti saya kasih ke salah satu atau mungkin boleh ke moderator, nanti saya kirimin ya, nanti bisa WA saya. Itu yang buku pribadinya ya, Golden Rules to Better Life, bagaimana aturan-aturan emas untuk mendapatkan hidup yang jauh lebih baik. Ya salah satunya nanti ada dengan public speaking gitu ya, menguasai public speaking yang baik dan benar. Bagaimana kita bisa menyuarakan kebenaran, jangan membenarkan yang bersuara gitu. Terus ada juga buku saya yang kedua, The Secret of Life, di tahun 2021 saya nulisnya, dan beberapa buku antologi yang berkaitan dengan korupsi. Terus pengalaman pembicara, alhamdulillah semenjak pandemi juga aktif ngisi di beberapa komunitas, nih salah satunya seperti yang saat ini di komunitas teman-teman, komunitas muda inspiratif, dan beberapa komunitas lainnya. Alhamdulillah udah lebih dari 20 komunitas ya semenjak pandemi, jadi lumayan saya lihat perkembangannya baik di media sosial Instagram maupun Facebook juga makin banyak berkembang komunitas-komunitas baik itu di online maupun offline yang bergerak berbagi bersama untuk meningkatkan kapasitas diri. Luar biasa sekali dan salut buat founder-founder dan semua pengurus komunitas, termasuk yang jadi moderator pada hari ini, Mas Arya Dimas, luar biasa. Teman-teman bekerja untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat, memberikan yang terbaik pada anggota komunitasnya, tanpa ada gaji, ya kan? Luar biasa. Hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, ridho dari Tuhan, dan mudah-mudahan apa yang teman-teman berikan bisa membawa efek positif bagi anggota komunitasnya khususnya dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Terus selanjutnya pengalaman juga menjadi fasilitator tetap, karena tadi saya yang mendirikan spesialisasi mahasiswa anti korupsi di kampus, jadi saat ini masih aktif menjadi fasilitator dan pembina di kampus, khususnya di organisasi mahasiswa spesialisasi mahasiswa anti korupsi. Terus juga di Palang Merah Indonesia masih beberapa kali, beberapa kesempatan ketika sedang tidak kerja atau sedang libur, saya dipanggil. Dan alhamdulillah juga di tahun ini sebelum pandemi, di tahun 2019, sebelum pandemi saya berkesempatan menjadi dosen tamu di Politeknik Keuangan Negara STAN, PKN STAN ya. Dulu namanya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, cuma di tahun 2015 berubah jadi PKN, Politeknik Keuangan Negara, STAN-nya jadi nama. Mungkin di sini ada teman-teman yang dari STAN, bisa tulis di chat. Kalau ada teman-teman yang dari STAN, nanti kita bisa japri, bisa ngobrol-ngobrol. Oke, next. Oke, ini nomor telepon saya, 085780173287, dan teman-teman juga bisa add saya di media sosial baik di Facebook maupun Instagram
Di Facebooknya Suci Raharjo ya, namanya nggak ada alay-alayan kok. Cari aja Suci Raharjo, fotonya yang paling keren ya. Nah itu saya, jadi namanya Suci Raharjo dan IG-nya di Suci Raharjo 90. Kan tadinya mau Suci Raharjo aja tapi nggak bisa ada karena sudah ada yang punya, jadi saya tambahkan 90 karena tahun lahirnya 90. Atau di Instagram komunitas di Raharjo Institute @raharjo institute. Institutnya bahasa Indonesia nggak pakai E di belakang ya, ini menjadi ciri khas. Kenapa institut kok belakangnya nggak pakai E? Ini menjadi ciri khas Raharjo Institute, biar beda dari yang lain. Terus ada blog dan YouTube. Ini YouTube pribadi saya, beberapa seminar yang saya sampaikan, saya taruh di YouTube pribadi saya. Mungkin nanti ini juga karena ini direkam ya, Mas Arya ya, jadi nanti saya mohon izin untuk minta rekamannya, dan mohon izin juga saya upload di YouTube. Dan kita bagikan biar banyak teman-teman yang merasakan manfaatnya. Baik, waktu saya berapa menit untuk berbicara? Mas Arya? Iya Pak, kalau di rundown ini sekitar 40 menit Pak. Oke, baik. Mudah-mudahan selesai dalam waktu 40 menit ya. Saya kan kalau sudah ngomong itu suka keasikan bicara, jadi kadang suka lupa. Tapi oke, sebelum saya bicara, saya mau tahu dulu nih, tentu seseorang untuk memutuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu punya satu alasan gitu ya. Kenapa sih gue harus ikut ini? Oh, nggak mau, gue nggak mau ikut itu. Nah, tentunya untuk memutuskan ikut atau tidak ikut dalam suatu acara atau suatu kegiatan itu teman-teman punya reason, punya alasan. Kenapa? Kenapa teman-teman bela-belain nih harusnya jamnya bobo siang nih ya, tapi malah gabung ke Zoom meeting ini mendengarkan ocehan saya gitu. Ya, mungkin saya mau ngobrol-ngobrol sebentar dengan beberapa dari peserta. Ada siapa di sini ya? Coba saya cek ada orangnya atau enggak nih ya. Zikrotul Izzah dari Batu, Jawa Timur. Halo Kak Zikrotul Izzah, Batu, Jawa Timur. Ada orangnya? Atau sudah ketiduran karena dengarkan dongeng dari saya? Belum mulai sudah nyenyak ya. Ada orangnya? Atau ini aja nih yang ada gambarnya nih. Kak Sintoweni. Halo Kak Sintoweni. Selamat siang. Assalamualaikum. Ada orangnya? Halo Kak Sintoweni. Oke, mungkin juga sudah bobo juga ya. Bobo siang ini suasananya enak buat bobo siang soalnya ini. Saya panggil satu orang lagi, kalau nggak ada baru kita lanjut ya. Saya nanti ngobrol sama Mas Andreas saja. Arya Dimas Andreas. Saya ingatnya teman saya Andreas. Mbak Sinta Budianti. Halo Mbak Sinta. Ada orang ya? Iya, Alhamdulillah, akhirnya ada yang nggak tidur, Mas Arya, yang masih dengarkan suara saya. Saya kira tidur semua dari 20 peserta nih. Aduh. Halo Mbak Sinta, dari mana Mbak Sinta? dari Pekalongan, Jawa Tengah. Oh, Pekalongan, luar biasa. Se-Indonesia ya berarti ya, ini tadi ada yang dari Pati. Luar biasa, ini dari Pekalongan Mbak Sinta. Mbak Sinta, saat ini kerja atau kuliah atau masih sekolah? Kuliah. Kuliah di mana dan jurusan apa kalau boleh tahu? Saya kuliah di dekat sini di Universitas Pekalongan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Oh, pendidikan bahasa Inggris. Wah, luar biasa nih. Kalau pendidikan calon guru berarti sudah cas-cis-cus ya ngomongnya ya, apalagi ngomong bahasa Inggris. Saya kalau ngomong bahasa Inggris tuh kadang masih belepotan saya. Soalnya dulu waktu zaman sekolah SD, SMP, SMA tuh guru bahasa Inggrisnya killer nih. Jadi setiap pelajaran bahasa Inggris saya ngumpet terus di toilet. Mudah-mudahan Mbak Sinta nanti kalau jadi guru jangan killer-killer ya, biar siswa-siswanya nggak takut. Oke, Mbak Sinta. Reason-nya apa? Kenapa Mbak Sinta mau mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Kan saya kan jurusan pendidikan, tentunya
untuk menjadi public speaking itu sangat dibutuhkan. Jadi ya alasannya saya ingin mengembangkan kemampuan speaking saya, seperti Oh, itu. luar biasa ya. Padahal sudah jago nih, kalau dari gaya bicaranya sih sudah bukan orang tipikal yang malu-malu lagi untuk berbicara sebenarnya. Tapi dengan kapasitas yang sudah dipunya, tapi masih mau mendengarkan untuk menambah kompetensi diri. Luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada siang hari ini bisa bermanfaat ya Mbak Sinta ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, baik. Balik lagi ke materi teman-teman semua. Yang seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa untuk memutuskan ikut atau tidak ikut dalam suatu kegiatan tentunya kita ada alasan gitu ya. Begitupun termasuk untuk memutuskan berani atau tidak berani kita berbicara di depan umum gitu, atau menjadi seorang public speaker. Seorang public speaker tidak identik dengan harus berbicara di depan orang banyak, di depan ratusan orang gitu. Tapi sederhananya public speaker adalah kita bisa berbicara, menyampaikan apa yang kita harus sampaikan, meskipun itu kepada diri kita sendiri. Ini kebanyakan orang salah persepsi nih, ketika berbicara tentang public speaker, asumsinya harus dia seorang motivator misalkan, atau seorang pembicara ternama yang berbicara di puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan orang. Sebenarnya tidak identik melulu harus seperti itu. Seorang public speaker, dia minimal harus bisa menyampaikan meskipun itu kepada dirinya sendiri. Nah, untuk menjadi seorang public speaker yang baik gitu ya, minimal handal gitu, itu tentunya ada alasan. Setidaknya di sini saya menyampaikan beberapa alasan. Kenapa sih why we must learn public speaking gitu ya? Kenapa sih kita harus belajar public speaking gitu? Alasan ini harus dibangun nih, karena kalau nanti alasannya nggak kuat, nanti akan ada aja alasan, enggak lah, yang tadi disampaikan Mas Arya, gue memang introvert dari lahir gitu, nggak bisa gue nih buat ngomong di depan orang, malu, pokoknya udah nggak usah, lu aja gitu. Ini biasanya di zaman-zaman kita waktu masih sekolah dulu, atau mungkin sekarang ada yang kuliah gitu ya, kalau tugas kelompok disuruh guru atau disuruh dosen gitu, biasanya kan setelah ngerjain makalah atau paper, itu ada presentasi ya. Nah itu pada saat presentasi biasanya dorong-dorongan, udah lu aja, udah lu aja. Terus ada lagi yang satu alasan mules perutnya gitu ya, lu aja, udah gue toilet dulu bentar gitu. Nah itu biasanya kayak gitu. Jadi seseorang tuh kadang kurang memiliki alasan yang kuat kenapa dia harus menjadi seorang pembicara gitu. Padahal nanti bisa dilihat di sebuah penelitian, ada beberapa penelitian yang saya tampilkan di sini. Contohnya yang pertama dari survei National Association of College and Employers dari USA tahun 2002, itu disurvei dari 4.457 pimpinan, ini tidak hanya pimpinan perusahaan tapi pimpinan organisasi juga, dan hasilnya adalah yang dianggap penting dalam dunia kerja, baik itu pekerjaan yang formal maupun wira swasta atau wira usaha, adalah soft skill. Jadi bukan hard skill, tapi soft skill. Antara lain adalah kemampuan komunikasi yang baik. Gitu. Bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita mau, apa yang ada dalam diri kita, kalau kemampuan komunikasi kita kurang, bahkan untuk bicara sama rekan sebangku kita aja, kita enggan. Gitu. Terus selanjutnya, ada penelitian dari Employment Research Institute di tahun 2005, hard skill banyak berkontribusi terhadap keberhasilan seseorang dalam kehidupan sebesar 18% saja nih teman-teman nih. Bayangkan hanya 18% itu hard skill. Contoh teman-teman jago matematika, kalau ada yang ngambil matematika, atau jago kimia, jago fisika gitu ya. Itu hanya 18% saja untuk mempengaruhi kehidupan dalam kehidupan seseorang. Sedangkan 82%-nya itu disumbangkan oleh kemampuan-kemampuan yang disebut dengan soft skill. Antara lain adalah kemampuan komunikasi, salah satunya, karena saat ini kita bicara tentang komunikasi. Terus selanjutnya, dari Paul Argeniti, Professor of Corporate Communication, Tufts School
of Business at Dermont itu mengatakan bahwa if you want to be a leader, you had better be able to communicate it. Nah, ketika kita ingin menjadi seorang leader, ya, maka kemampuan komunikasi kita harus bisa jauh lebih baik ketimbang dari yang kita pimpin gitu ya. Karena banyak sekarang pimpinan tapi bukan seorang leader. Dia hanya bisa dari belakang tapi tidak bisa menjadi pionir di depan gitu. Ini banyak, kalau teman-teman sudah mengalami dunia kerja, ini akan sangat banyak dialami di dunia kerja. Terus satu lagi, dilakukan penelitian juga oleh Asosiasi MBA dunia yang dilakukan terhadap lulusan program MBA, menyimpulkan bahwa soft skill antara lain kemampuan komunikasi lisan ini lebih berperan dalam peningkatan karir. Tentu dua orang yang sama, kemampuan yang sama, yang satu jago ngomong, yang satu pendiam, tentu yang akan lebih menonjol yang jago ngomong. Ini jelas. Dan bahkan ini tidak hanya dalam karir, dari dunia pendidikan, dari mulai sekolah aja, atau bahkan teman-teman yang saat ini masih kuliah, lihat deh, pemerhati kelas, contohnya nih calon-calon guru nih, yang saat ini ngambil sekolah pendidikan. Nanti ketika teman-teman menjadi guru, yang akan dikenal itu hanya ada beberapa orang gitu. Kalau nggak yang paling bandel, atau nggak yang paling pinter. Nah, keduanya ini membutuhkan komunikasi nih. Yang paling bandel juga dia bandel tidak hanya bandel aja, tapi dia juga bisa berkomunikasi gitu. Kalau yang dia nggak di keduanya, ya diam-diam aja, kita tentunya akan jauh lebih susah memperhatikan dia karena dia tidak berkomunikasi dengan baik di kelas gitu ya. Ini nanti bisa terlihat kalau teman-teman yang saat ini kuliah pendidikan nanti sudah terjun ke praktek lapangan mengajar. Next, what's public speaking? Apa sih sebenarnya public speaking gitu ya? Ini public speaking ada beberapa pengertian. Yang pertama adalah the art of process of making speech in public. Adalah the art, seni. Jadi public speaking adalah sebuah seni, proses berbicara di hadapan umum. Ya, atau ada juga pendapat yang mengatakan bahwa public speaking adalah the art of science of effective oral communication with an audience. Seni ilmu pengetahuan tentang komunikasi lisan yang efektif dengan pendengar, ya. Kalau tadi perspektifnya di hadapan umum, berarti di hadapan orang banyak. Perspektif yang kedua adalah bagaimana kita berkomunikasi yang efektif, yang enak didengar oleh pendengar gitu ya. Tidak hanya harus didengarkan oleh orang banyak, tapi juga ketika kita berbicara berdua dengan seseorang, bagaimana membangun komunikasi yang baik, bagaimana membangun intimate, kedekatan yang baik dengan komunikasi kita. Public speaking sederhananya seperti itu, teman-teman. Jadi balik lagi di awal, public speaking tidak melulu harus berbicara di depan orang banyak, puluhan, ratusan, atau ribuan orang. Sederhananya public speaking, teman-teman bisa berbicara berdua dengan seseorang dan bisa terbangun kedekatan di antara keduanya, itu public speaking. Next, kita pertegas lagi untuk mendapatkan alasan kenapa kita harus memiliki kemampuan public speaking yang baik, teman-teman. Karena basicnya seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu ini dengan alasan. Pasti ada alasannya. Seseorang ingin melakukan sesuatu itu harus punya alasan yang kuat. Kenapa saya harus melakukan sesuatu? So, kalau teman-teman ingin jago public speaking atau minimal confident, percaya diri untuk berbicara di depan umum gitu ya, di depan audiens, teman-teman harus bangun pondasinya. Pondasinya adalah alasan mengapa teman-teman harus bisa memiliki kemampuan public speaking yang baik. Setidaknya yang saya tuliskan di sini hanya ada 8 dari sekian banyak alasan yang bisa kita masukkan ke dalam pikiran bawah sadar kita kalau kita mau memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Yang pertama adalah jelas untuk meningkatkan kepercayaan diri gitu ya. Bagaimana kita membangun kepercayaan diri sehingga kita lebih confident untuk berbicara. Kadang ada orang yang berpikir, gue nggak bisa, gue udah introvert dari lahir. Seperti tadi yang Mas Arya bilang,
atau enggak, malu, gue kan jelek gitu, gue kan kurang ganteng, gue kan kurang cantik. Kadang orang untuk melakukan sesuatu udah nggak pede duluan. Nah, ini harus didobrak, ini harus dilawan dengan kemampuan komunikasi yang baik, tentunya akan meningkatkan kepercayaan diri. Terus selanjutnya, memenangkan perhatian publik. Jelas, tadi sudah saya sampaikan bahwa dalam situasi kelas, baik di sekolah maupun di kampus, tentunya siswa atau mahasiswa yang dikenal itu mahasiswa yang rajin berbicara ketika ada guru atau dosen bertanya gitu ya. Terus rajin komunikasi, rajin berdebat ketika ada dibuka tanya jawab atau interaktif di kelas. Tentu itu yang akan diperhatikan oleh guru atau dosen gitu. Saya mantan dosen, tentunya saya memperhatikan orang-orang mahasiswa-mahasiswa saya yang ketika ada kegiatan interaktif di kelas, itu dia paling sering menyampaikan argumen dan pendapatnya. Tentunya nilainya pun akan beda. Dari orang yang diem-diem aja, ngikut aja di kelas, hanya menggugurkan tugas, dibanding dengan orang yang benar-benar mau komunikasi aktif di dalam kelas. Ini jelas, sederhananya seperti itu. Kita mulai dari kelas. Belum lagi nanti kita berbicara di dunia karir, di dunia kerja. Ini akan lebih sangat luar biasa. Seperti contohnya atasan tentu mengenal atau memperhatikan bawahannya yang mempunyai komunikasi yang baik ketimbang bawahannya yang biasa-biasa aja, yang kerja pulang gitu ya. Itu akan jauh tidak dikenal ketimbang bawahan yang memiliki komunikasi yang baik. Terus selanjutnya menumbuhkan leadership atau jiwa kepemimpinan, teman-teman. Jelas dengan terbiasa kita berkomunikasi gitu ya, mulai dilatih dari komunikasi perorangan dengan 1 orang, 2 orang berkembang ke 10 orang, ke 100 orang, tanpa disadari kemampuan kita untuk menjadi seorang pemimpin itu akan terbangun karena kita sudah terbiasa bicara di depan orang banyak. Apa yang menjadi ide dan gagasan kita setelah kita bangun dapat kita sampaikan ke komunitas atau ke kelompok yang kita ada di dalamnya, dan tanpa sadar walaupun kita bukan orang ketua kelompok dalam kelompok itu, tapi tanpa disadari kita menjadi leader di situ karena mereka mengikuti, bahkan ketua kelompoknya mengikuti apa yang kita sampaikan. Oke, selanjutnya memberikan informasi jelas ini karena komunikasi adalah penyampaian informasi dari pembicara menuju pendengar. Terus selanjutnya yang kelima, menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar, pasti. Terus yang keenam, menguasai perhatian audiens atau lawan bicara. Yang ketujuh, membuat lebih kritis. Karena untuk alasan yang ketujuh ini, kenapa sih public speaking membuat lebih kritis? Karena biasanya ada beberapa orang yang ketika berbicara gitu ya, mereka akan di-challenge oleh pendengarnya gitu. Akan diberikan argumen, kenapa kamu menyampaikan pendapat seperti itu? Nah, tanpa disadari itu membuat kita latihan. Kita berlatih untuk berpikir lebih kritis. Jadi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, asumsi, argumen, dan alasan kenapa itu kita sampaikan itu harus terbangun di pikiran kita terlebih dahulu. Baru yang terakhir, yang ke-8, untuk memotivasi orang-orang nih. Bagaimana kita bisa merubah seseorang gitu ya. Walaupun kita saat ini juga sedang dalam proses perubahan gitu. Jadi sambil kita merubah diri, kita memotivasi orang untuk berubah juga gitu. Walaupun dalam ilmu pemberdayaan pikiran, dalam hipnosis maupun NLP, untuk merubah seseorang itu kuncinya adalah orang itu sendiri. Tidak bisa motivator sehebat apapun, hipnoterapis sehebat apapun, tidak akan bisa merubah seseorang tanpa orang tersebut ingin merubah dirinya sendiri. Ini sejalan dengan dalil dalam agama saya, di agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, suatu orang, suatu kelompok, suatu masyarakat kalau si orangnya tersebut nggak mau merubah dirinya sendiri. Jadi orangnya itu dulu yang harus berubah, baru perlahan dia akan berubah. Oke, next.
4 tantangan pembicara. Kita cepat ya, karena waktunya tadi disampaikan. Yang pertama adalah berani. Ini seringkali orang ketika ingin berbicara, apalagi berbicara di depan orang banyak, rasa berani ini terhalangi oleh rasa ketakutan. Ketakutan ya, bukan takut. Kalau takut masih bisa terkalahkan oleh berani, tapi kadang ketakutan ini yang membuat kita tidak bisa berpikiran jernih gitu ya. Bagaimana cara mengatasi rasa takut? Tentu keberanian ini yang harus dibangun. Dan berani adalah modal awal untuk menjadi seorang pembicara, teman-teman. Terus yang kedua adalah antusias, membuat audiens antusias dan tertarik dengan topik yang kita bahas gitu. Bagaimana sih caranya? Contoh misalkan kayak tadi pembukaan pakai pantun gitu ya, terus mengajak audiens berbicara gitu. Terus yang selanjutnya ingat, membuat audiens mengingat apa yang kita sampaikan. Bagaimana cara membuat audiens mengingat? Tentunya disisipkan dengan sesuatu yang membuat audiens tertarik. Yang terakhir, bagaimana membuat audiens melakukan apa yang kita sampaikan, apa yang kita bicarakan. Tentunya ini menjadi 4 tantangan besar bagi seorang pembicara. Nah, banyak alasan tadi kenapa takut gitu ya. Jadi keberaniannya itu terkikis oleh ketakutan, bukan takut tapi ketakutan. Kalau takut wajar. Yang salah itu dari kebanyakan kita ketakutan. Kadang sudah berpikir yang jelek-jelek dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Nah, ini yang harus dikikis, yang harus diperbaiki. Seperti yang tadi disampaikan Mas Arya di awal, kita merasa introvert gitu, kadang kalau mau disuruh berbicara, enggak lah, gue mah nggak bisa buat bicara di depan umum gitu, gue udah introvert dari lahir gitu. Ini yang salah. Introvert itu nggak sama dengan penakut gitu ya. Ini banyak orang salah tafsir. Padahal yang introvert itu bukan penakut, hanya saja dia perlu berpikir ribuan kali untuk berkomunikasi atau menjalin hubungan dengan orang lain, apalagi harus sampai berbicara di depan orang banyak. Jadi introvert itu, kenapa ciri-cirinya introvert lebih sering menyendiri gitu ya? Karena dia untuk membangun relasi, membangun hubungan dengan orang lain tuh kadang dia berpikir, kalau gua ngomong kayak gini nanti responnya gimana ya? Dia harus berpikir ribuan kali gitu. Nah, ini yang harus disiasati bagi teman-teman yang merasa introvert. Nah, sebenarnya antara introvert dan extrovert ini dua-duanya ada di dalam diri kita. Ini yang sebenarnya. Jadi nggak ada yang introvert murni dan nggak ada yang extrovert murni. Ini yang banyak orang tidak ketahui nih. Dua-duanya itu ada dalam diri kita, tergantung dalam sudut pandang mana, dalam kondisi mana kita berada pada saat itu. Contoh misalkan seorang pria untuk mendekati seorang wanita, kadang dia akan menjadi salah tingkah dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kadang dia sendiri kaget gitu, kok bisa ucapan itu keluar dari mulutnya gitu. Padahal sebenarnya katanya dia introvert, tapi kok bisa keluar seperti itu. Nah, pada dasarnya memang seperti itu. Introvert dan extrovert itu adalah suatu kondisi yang dua-duanya ini ada di dalam tubuh kita, tinggal bagaimana kita memanage-nya dalam situasi dan kondisi bagaimana kita harus introvert, dalam bagaimana dan kondisi seperti apa kita harus extrovert. Kita menguasai penuh diri kita kalau dalam pemberdayaan diri ya. Ini di luar konsepsi agama tentang takdir gitu ya. Tapi kalau dibalikin lagi ke dalil tadi jelas Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Orang itu yang mau merubah dirinya sendiri gitu ya. Dan yang harus diingat, kita mempunyai kuasa penuh atas diri kita gitu. Yang ada di dalam tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki itu di bawah kendali kita gitu. Kita mau ngapain aja, kita mau menyuarakan sesuatu atau tidak menyuarakan sesuatu itu sepenuhnya menjadi hak kita. Kita bebas untuk melakukan apapun terhadap diri kita. Tinggal tergantung maksud dan tujuannya kita melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah,
Apa sih yang menyebabkan orang introvert, teman-teman? Salah satunya adalah lingkungan. Lingkungan menjadi tumbuh dan berkembang seseorang ini bisa berdampak banyak nih buat kepribadian. Contoh bagaimana respon anggota keluarga, bagaimana cara keluarga berperilaku, ini membentuk kepribadian seseorang. Contoh misalkan kalau ada yang maaf di keluarganya ayah dan ibunya sering bertengkar gitu ya, marah-marah segala macam dari mulai anaknya kecil, anak kecil ini lama-lama akan tumbuh menjadi besar dan menjadi orang yang pemarah karena dalam ilmu pemberdayaan diri masa 0 sampai dengan 9 tahun itu adalah masa golden age, masa usia emas. Dan seorang anak dari 0 sampai dengan 9 tahun itu tanpa saringan langsung mengcopy paste apa yang dilihatnya dari terutama di lingkungan keluarganya gitu. Jadi gaya mengasuh anak ini sangat mempengaruhi bagaimana anak itu tumbuh. Yang kedua, selain gaya mengasuh anak juga pengalaman dari keluarganya juga ini mempengaruhi. Contoh saya ini sebenarnya introvert. Kenapa saya introvert? Karena background latar belakang keluarga saya lahir di keluarga yang ayah dan ibu saya itu berpisah dari saya usia 7 bulan. Saya usia bayi 7 bulan, bapak ibu saya sudah berpisah. Otomatis saya tidak mengalami sosok ayah, tidak mengetahui bagaimana sosok ayah, sampai dengan saya pertama kali ketemu ayah saya sadar itu kelas 1 SMA kalau tidak salah. Jadi dari usia 7 bulan sampai dengan saya usia kelas 1 SMA atau sekitar 14 tahun, itu saya tidak mengetahui itu sama sekali bagaimana seorang laki-laki berbicara di rumah, bagaimana seseorang laki-laki menjadi pemimpin, bagaimana seseorang laki-laki marah, bagaimana seorang laki-laki sedih. Itu saya tidak mendapatkan materi itu dalam lingkungan keluarga. Jadi itu harus saya pelajari sendiri di luar lingkungan keluarga gitu. Dan ini sangat mempengaruhi dalam kehidupan saya. Tentunya kenapa saya bisa saat ini berada di hadapan teman-teman semua, balik lagi ke tadi, alasan kita apa? Jadi kita mempunyai alasan dulu yang kuat untuk merubah. Kita udah sadar nih kita seperti ini dan kita punya alasan, oh ya oke gue seperti ini, oke saat ini gue harus berubah. Nah perlahan dengan niat seperti itu semua akan berubah. Terus selain gaya mengasuh anak, kedua gaya pendidikan yang diterima, baik ini pendidikan dari rumah, pendidikan dari sekolah, ataupun pendidikan pengalaman dengan teman-teman sebayanya, teman-temannya lingkungannya seperti apa sih gitu ya. Kalau lingkungannya bader-bader gitu, kalau bahasa orang Bekasi, dia akan jadi orang yang bader juga gitu. Dan semuanya yang paling dominan mempengaruhi adalah masa kecil dan pengalaman hidup. Ini akan mempengaruhi, kalau di persentase sekitar 80% mempengaruhi kehidupan seseorang. Nah, bagaimana caranya ketika kita menyadari bahwa kita seorang introvert atau kita nggak percaya diri gitu ya, terus mau menjadi seorang public speaker yang handal? Bagaimana caranya? Setidaknya ada beberapa langkah nih. Saya langsung ke teknis ya, praktik ya. Setidaknya ada beberapa langkah. Yang pertama adalah sadari diri dulu. Jadi diri sendiri, be yourself. Jadi diri sendiri dulu. Akui dulu kekurangan kita apa. Oke, kayak saya berkaca diri saya sendiri. Oke, saya gendut gitu ya. Hitam. Oke. Akui dulu bahwa kondisi-kondisi yang kurang itu ada dalam diri kita. Sadari diri kita, saya introvert, oke, saya pemalu, saya kurangnya ini, saya kurangnya itu, oke. Terus yang selanjutnya setelah disadari, niatkan tadi, cari niat kenapa kita harus berubah. Ketika sudah mendapatkan niat untuk berubah, barulah langkah kedua, kita mulai belajar untuk menyampaikan suatu narasi dengan baik. Jadi tadi pertama ketika kita merasa introvert, ya kita harus mau
niat dulu berubah, baru memulai langkah pertama. Langkah pertama adalah belajar untuk menyampaikan narasi dengan baik. Narasi ini disampaikan mulai dari pertama diri sendiri dulu ya, jangan ke orang lain. Latih menyuarakan pendapat kepada diri sendiri dulu, baru masuk ke yang ketiga, latih menyuarakan pendapat ke hadapan orang lain. Terus selanjutnya jauhkan perasaan takut salah ngomong. Oh, nanti kalau saya salah ngomong gimana nih? Kalau saya di challenge sama yang pendengar bagaimana nih gitu ya? Ini rasa takut ini dihilangkan dulu deh teman-teman. Kalau teman-teman mau menjadi seorang pembicara yang handal. Terus selanjutnya gunakan waktu luang untuk latihan. Tetap latihan wajib, kudu mesti harus ini dilakukan. Karena tanpa latihan ya percuma gitu, walaupun dan niat tapi nggak action, nggak latihan-latihan ya percuma gitu. Terus selanjutnya yang nggak kalah penting adalah tidak perlu memperdulikan apa kata orang lain gitu ya, bahwa mereka tidak berkontribusi apapun dalam kehidupan kita. Ingat tadi, hidup kita sepenuhnya di bawah dalam kendali kita dan menjadi tanggung jawab kita. Dan kelak bagi yang beragama Muslim, ketika nanti kita meninggal, kita akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak apa yang kita lakukan di dunia ini. Kita dikasih mulut, ditanya nih nanti, mulut kamu sudah buat menyampaikan apa saja selama di dunia? Apakah mulut kamu bermanfaat buat orang lain? Apakah mulut kamu bermanfaat untuk menyuarakan kebenaran? Ataukah mulut kamu cuma kamu pakai untuk menguntungkan diri kamu sendiri saja? Ini nanti akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya di akhirat ya. Terus yang selanjutnya, jangan takut gagal. Banyak kok orang introvert yang sukses dan bisa jadi pemimpin yang baik gitu ya, atau bahkan orang yang introvert bisa menjadi orang yang kaya raya gitu. Dan yang terakhir, jadikan sikap atau kepribadian kita yang introvert itu sebagai kekuatan kita. Jadi kita harus mengubah, mensiasati, menjadikan kekurangan menjadi kelebihan kita. Next, sorry. Nah, kalau masih takut juga, takut ini cirinya apa sih gitu ya? Grogi gitu ya, keringetan, keringet dingin. Ada yang pernah ngalamin nggak tuh? Kadang keringatnya nyampe gede-gede tuh, sejagung-jagung di sini ya kan, gede-gede keringatnya, udah keringet sama jerawat, gedean keringat daripada jerawat. Bahkan keringat mirip sama bisul tuh, gede-gede. Pucet, gemeter, bingung, bahkan ada yang sampai pipis di celana. Loh ini nyata gitu, ada yang sampai pipis di celana saking takutnya untuk maju dan berbicara di depan umum. Bahkan sampai ada yang sesak nafas karena saking gugupnya, dia sesak nafas dan jatuh lunglai, walaupun nggak pingsan. Kadang efeknya seperti itu, dan itu harus kita kendalikan. Nah, ada beberapa kesalahan umum ketika kita menjadi pembicara, teman-teman. Pembukaan yang konvensional. Contoh tadi di awal saya buka dengan pantun gitu ya. Kadang ada pembicara yang membuka dengan pembukaan yang konvensional. Kayak pidato-pidato di acara 17-an di komplek-komplek gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Datar gitu, nggak ada intonasinya, nggak ada tinggi rendahnya, nggak ada nadanya, nggak ada celetukan-celetukan yang membuat orang lain tuh tertarik gitu. Pembukaan yang konvensional. Jadi pembukaan tidak boleh konvensional, harus beda. Contoh tadi bisa dengan menggunakan pantun. Terus isi yang jelas, struktur. Nada suara yang tidak monoton. Tadi nada suara, kapan kita harus nada tinggi, kapan kita harus nada rendah gitu ya. Terus gerak tubuh, bahasa tubuh yang aktif gitu ya. Nah, mungkin kalau dari sini kelihatan hanya tangan saya dan bagian dada saya ke atas yang bergerak gitu. Tentunya karena ini online gitu ya. Tapi kalau ini kelas offline, tentunya teman-teman bisa lihat gestur saya dari atas rambut sampai dengan ujung kaki. Yang selanjutnya mimik wajah.
Bagaimana ketika kita sedang berbicara sedih, mimik wajah kita sedih, bagaimana kita sedang berbicara senang, bahagia, mimik wajah kita bisa terlihat ekspresi bahagia. Jangan sebaliknya, ketika kita sedang bercerita sedih, mimik wajahnya ketawa gitu kan. Nah, nanti orang akan aneh, ini apaan sih orang lagi sedih kok dia ketawa gitu. Terus tidak menggunakan metafora, cerita, dan ilustrasi. Jadi bahasanya datar aja, dari awal sampai akhir datar aja. Nah ini kesalahan-kesalahan umum pembicara yang harus kita siasati. Nah, bagaimana rahasianya jadi pembicara yang handal? Yang pertama, belajar dari pengalaman diri sendiri. Ini tentunya semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita mencoba berbicara di depan orang, semakin kita tahu apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, dan semakin kita bisa perbaiki kesalahan satu demi satu gitu ya. Dan insya Allah akan menuju ke arah yang sempurna, walaupun tidak ada yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Tapi setidaknya kita menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya. Yang kedua adalah belajar dari pengalaman orang lain, role model. Kalau di NLP ini ada namanya meta model, bagaimana kita mengadopsi model sesuatu orang yang kita jadikan role model atau kita jadikan idola, kita copy paste dan kita masukkan ke dalam tubuh kita, terus kita jadi orang itu tanpa sadar. Itu ada di hipnosis dan NLP. Kalau teman-teman mau nanti bisa belajar, bebas belajar dari mana, bisa dari saya, bisa dari yang lain. Cari aja hipnosis, hipnoterapi, dan NLP. Di Google, di YouTube sudah banyak kok. Terus yang nggak kalah pentingnya juga berlatih di depan cermin nih. Kadang orang suka gengsi gitu ya. Suka gengsi, nggak mau latihan di depan cermin. Padahal ini menjadi sangat penting. Ketika kita nggak mau berlatih depan cermin, kita nggak bakal bisa melihat nih bagaimana ekspresi kita. Tentunya cerminnya juga cermin yang besar ya, cermin yang bisa terlihat dari ujung pala, ujung rambut sampai dengan ujung kaki gitu ya. Jangan cermin kaca yang ada di selutan tuh, cermin yang kecil, jangan, atau cermin spion motor, jangan. Depan cermin yang besar, cermin hias gitu, atau cermin yang bisa terlihat lah pokoknya dari ujung pala sampai ujung kaki. Biar kita terlihat bagaimana gestur kita, bagaimana mimik wajah kita, bagaimana badan kita bergerak, bagaimana kaki kita melangkah, itu bisa terlihat di depan cermin. Dan tanpa sadar, ketika kita berbicara di depan orang, kita akan kebayang nih, koreksi-koreksian kita ketika kita berlatih di depan cermin. Terus selanjutnya adalah berbicara kepada siapapun yang mau dengar. Ingat, yang mau dengar. Jangan pernah sekali-kali teman-teman berbicara kepada orang yang nggak mau dengar. Karena orang yang nggak mau dengar, biar kalian berbicara sampai mulut kalian berbusa pun, ya orang itu nggak akan dengerin, orang yang pada dasarnya nggak mau denger gitu ya. Jadi makanya latihan sama orang yang mau dengar kalian bicara. Gitu. Baru nanti minta koreksi dari orang itu. Bagaimana sih tadi gue menyampaikan gitu ya. Kalau latihan ini tentunya sama orang yang kita deket ya gitu, bisa jadi sama sahabat kita, sama kakak, sama adik, atau sama orang tua juga boleh. Kalau ada yang orang tuanya asik gitu ya, bisa jadi orang tua, bisa jadi teman, nggak apa-apa latihan sama beliau gitu. Latihan ibaratnya kalau di pendidikan keguruan ada namanya micro teaching ya. Di micro teaching bagaimana latihan berbicara di depan umum. Bayangkan aja di situ ada audiens. Nanti setelah selesai, minta orang tersebut mengkoreksi. Bagaimana sih tadi kekurangannya apa, kesalahannya apa, dan apa yang harus saya perbaiki. Ini harus dilatih, teman-teman. Terus selanjutnya berbicara saat berkendaraan. Nah, berbicara saat berkendaraan ini buat ngapalin teks. Biasanya buat menghafalkan suatu teks atau sesuatu yang akan kita sampaikan nih, yang paling efektif pada saat berkendaraan atau kalau enggak lagi di kamar mandi. Ini efektif banget nih. Minimal buat saya ini sangat efektif. Terus yang selanjutnya berbicara setiap ada kesempatan. Jadi jangan ragu. Setiap ada teman-teman punya kesempatan, bicara aja. Nanti dari teman-teman mulai berbicara itu akan banyak koreksi yang masuk, yang datang ke teman-teman.
Dan ingat, ketika dikoreksi jangan jadi baper. Waduh, dikoreksi terus langsung baper dan gak mau ngomong lagi. Wah, jangan. Dikoreksi ya oke, dikoreksi, catat aja ya apa yang dikoreksi, pelajari, rubah menjadi yang terbaik, udah gitu ulangin lagi. Nanti lihat responnya, apakah koreksi itu masih ada atau tidak, gitu ya. Next. Bentar. Oke. Next, tips and tricks bagaimana public speaking. Yang pertama adalah penyesuaian diri. Tadi penyesuaian diri mulai dari berlatih sendiri, berlatih di depan cermin, berlatih di satu orang yang bisa menjadi pendengar dan pengoreksi yang baik, gitu ya. Terus mulai berlatih bagaimana menyesuaikan diri di depan orang banyak, mulai dari gestur, mimik muka, body language, dan lain sebagainya, gitu ya. Ini mulai harus disesuaikan diri. Dan persiapkan ketika kita akan memulai sesuatu itu persiapkan. Contoh misalkan ketika mau ada mengisi kegiatan di suatu event, menjadi MC atau menjadi moderator atau menjadi pembicara bahkan gitu ya. Itu harus kita lakukan penyesuaian dulu nih. Jangan kita datang di mepet-mepet waktu. Contoh tadi ketika acara ini, saya persiapkan mulai dari jam berapa tadi? Jam 12 saya sudah persiapkan, sudah mulai nyalain laptop, nyalain handphone, baca-baca materi. Mulai jam setengah 12 setengah 1 saya mulai masuk ke Zoom, sudah mulai mempersiapkan. Jadi harus ada penyesuaian. Ini kalau online, kalau offline bagaimana? Ya tentunya kita harus survei tempat dulu. Bagaimana di sana, bagaimana situasi duduknya, apakah round table, apakah bangku seperti seminar gitu ya. Itu harus disesuaikan. Jadi kita bisa mengira nih nanti kita akan bergerak kemana, kita akan kemana. Terus selanjutnya latihan pernafasan perut. Ini kalau di teater nih biasanya orang-orang teater yang suka main teater ini pasti dilatih nih pernafasan perut. Bagaimana mengeluarkan intonasi yang baik, terutama di huruf-huruf vokal. Bagaimana keluarnya huruf A, bagaimana keluarnya huruf I, bagaimana keluarnya huruf E, bagaimana keluarnya huruf O. Ini ada teknik dan cara mengeluarkan hurufnya. Ini biasanya teman-teman teater nih paham nih bagaimana cara pernapasan perut. Terus selanjutnya perubahan bahasa tubuh. Gestur. Nah, tadi gestur kita harus disesuaikan sama apa yang kita sampaikan gitu. Jangan gesturnya datar dari awal sampai akhir. Nah, ini yang harus disesuaikan. Terus pemanasan. Sorry. Selanjutnya adalah pemanasan. Bagaimana teman-teman sebelum memulai kegiatan tersebut menjadi apapun gitu ya, yang bersifat public speaking, teman-teman harus melakukan pemanasan karena pemanasan ini perlu, dan pemanasan ini tidak hanya fisik saja tapi juga pemanasan mental juga gitu. Dan ini sangat perlu untuk menunjang performa teman-teman ketika teman-teman mulai action pada saat kegiatan. Dan yang terakhir adalah penjangkaran. Nah, teknik penjangkaran ini adalah salah satu teknik hipnosis yang bisa digunakan untuk menjadikan kita sesuatu dalam jangka waktu cepat. Dalam hitungan detik, kita bisa berubah menjadi siapapun yang kita inginkan. Contoh seperti yang tadi. Kita ingin jadi siapa misalkan, wah, saya ingin jadi Mario Teguh nih misalkan. Atau saya ingin jadi Mary Riana. Dalam jangka waktu tertentu dengan teknik metode hipnosis penjangkaran, ini bisa kita lakukan dan dalam sekejap dengan lentikan jari kita bisa berubah menjadi yang kita inginkan. Tentunya bukan berubah mukanya ya, gitu. Itu aneh, ntar kok tiba-tiba berubah jadi perempuan saya. Gitu. Enggak, tentunya berubahnya lebih kepada gaya bicaranya, teknik ngomongnya, bagaimana dia menyampaikan pendapat, dan apa yang ingin kita copy dari beliau gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sharing pada siang hari ini karena tadi waktunya terbatas. Nggak tahu nih sudah berapa menit nih. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Arya ya.
untuk mungkin ada sesi tanya jawab dan sesi setelah ini. Monggo Mas, silahkan. Oke, siap. Masya Allah. Terima kasih ya sekali lagi kepada Bapak Suci Raharjo, SAPMA, yang udah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, teman-teman. Sebagai spoiler, sebenarnya introvert juga nih, Pak. Cuma ya tahun 2019 dulu, itu memang ada suatu kondisi memang, wah ini harus dipaksa untuk latihan ngomong nih, gitu. Jadi betul banget ya teman-teman, kalau misalnya merasa introvert, kayak ya contoh sederhananya kayak saya sih gitu ya, pelan-pelan aja diasah gitu. Oke, Pak Suci, jadi di kolom chat ini udah mulai rame nih Pak yang ingin bertanya. Mungkin saya izin bacakan yang pertama dulu ya di kolom chat dari Zikrotul Izzah Batu Jatim nih. Nah, beliau bertanya, bagaimana cara berlatih supaya kita bisa bertutur secara sistematika. Kadang ketika sudah berbicara secara lisan, kita nyelonong dan kadang terjebak berputar. Oh, mungkin ini kayak gimana sih Pak? Kita itu bicara tapi teratur itu. Oh, setelah A, B, setelah B, C. Nanti takutnya pada saat di panggung, nggak sesuai rencana tuh. Kalau menurut Mbak Suci Raharjo gimana nih Pak cara mengatasinya Pak? Baik, Mas Arya. Tadi dari Mbak Zikrotul ya, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita berbicara biar strategis gitu. Jadi runut mulai dari A, B, C sampai dengan Z gitu ya. Gitu pertanyaannya Mas ya, benar ya? Benar Pak. Oke. Yang pertama langkahnya adalah kita harus buat pointer, buat catatan. Nah ini kadang orang gengsi nih buat catatan nih. Seringkali orang merasa, gue udah tahu nih apa yang harus gue sampaikan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan di pertengahan jalan ketika kita dihadapkan dengan sosok audiensnya itu ternyata orang yang lebih hebat dari kita gitu. Contoh kalau saya di dunia PNS nih, golongan 3, ternyata yang jadi audiens saya, pendengar saya tuh pejabat eselon 1, eselon 2 gitu, bahkan setingkat menteri gitu ya. Tentunya nggak bisa dipungkiri kita akan grogi gitu, itu nggak bisa dipungkiri, grogi itu pasti ada, takut itu, nervous itu pasti ada, apalagi ketika audiensnya itu kita lihat mereka jauh lebih hebat dari kita, itu pasti akan ada rasa takut. Nah tentunya bagaimana mensiasatinya tadi di awal pada saat persiapan, tadi kan sudah saya sampaikan tuh langkah-langkahnya ya, pertama ada persiapan, terus ada latihan dan lain sebagainya. Di langkah persiapan itu kita persiapkan juga teksnya, apa yang harus kita sampaikan. Kita tulis A, B, C, D, E sampai dengan Z-nya. Apa ini yang mau kita bicarakan gitu ya. Habis dari A kita ke B, kita ke C. Barulah dari setelah kita buat tulisan selesai, kita mulai melakukan latihan. Mulailah latih itu. Latih aja dulu, baca lagi itu ketika kita harus berbicara, tapi kita tidak memakai PowerPoint dan tidak bisa melihat teks yang kita baca. Biasanya ini ketika berbicara kita di area terbuka nih, di lapangan misalkan, kita memimpin outbound atau jadi pembicara dalam sebuah outbound, yang itu nggak ada PowerPoint di sana, nggak ada laptop di sana gitu. Nah tentunya penguatan dalam latihan itu sangat-sangat amat diperlukan dalam situasi tersebut. Kurang lebihnya begitu, Mas Arya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Suci Raharjo ya. Nah, jadi buat teman-teman yang bertanya tadi, penting banget ya untuk buat pointer atau catatan kecil nih sebelum on stage gitu. Ini kita tahu, oh setelah poin pertama selesai, poin kedua nih yang mau dibacakan. Dan pesan dari Bapak Suci Raharjo juga, tadi kalau secara offline gitu ya, nah jangan catatan itu tetap setia di kantung kita.
Ya. Oke, ini ada pertanyaan kedua juga dari Bambang Sugierto. Bagaimana cara sih jika kita disuruh tampil di depan orang banyak, tetapi ketika maju ke depan tiba-tiba tegang berbicara di depannya. Nah itu gimana tuh Pak kalau misalnya secara offline mungkin ya kita udah on the stage tapi setelah asik berbicara tiba-tiba teguh. Nah itu kira-kira gimana ya Pak cara mengatasinya? Baik, dari Bambang Sugi, ini udah pasti, semua pun orang akan merasakan takut, nervous itu udah pasti. Bahkan termasuk pembicara yang handal sekelas Mario Teguh, Mary Riana pun pasti akan ada rasa itu. Itu nggak bisa dipungkiri karena naluriah gitu ya. Saya pun kadang ketika berbicara di hadapan orang banyak gitu, apalagi tadi ketika dunia saya dunia apa namanya struktural gitu ya, yang datang itu struktural di atas saya, itu nggak bisa dipungkiri, kita udah akan nervous segala macam. Tentunya bagaimana cara pensiasatannya tadi dengan masa persiapan sebelum kita mulai on the spot gitu ya. Jadi masa persiapan itu harus dikuatkan. Tadi itu masa persiapan mulai dari berlatih, termasuk tadi yang di pertanyaan Zamrotul ya, yang sebelumnya itu mulai dari catatan dan lain sebagainya. Dan ketika mulai tampil, biasanya teknik penjangkaran ini sangat diperlukan nih. Contoh, karena ini bukan kelas hipnosis ya, jadi saya berikan teknik penjangkaran yang sederhana aja nih. Salah satu teknik penjangkaran yang sederhana adalah teman-teman bisa loncat-loncat gitu ya, bisa loncat 3 kali sambil teriak-teriak 3 kali. Tapi ingat, jangan ada orang. Nanti dilihatin orang, ini orang ngapain loncat-loncat sendiri sambil teriak-teriak. Cari posisi yang sepi gitu, atau bahkan mungkin di kamar mandi bisa, atau di rooftop, atau di tempat yang sepi lah, pokoknya nggak terlihat orang, teman-teman bisa loncat-loncat 3 kali sambil teriak aja. Kalau yang Islam bisa sambil bismillah gitu, atau Allahu Akbar dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya kalimat yang membuat teman-teman bisa tenang dan percaya diri gitu. Itu teknik yang pertama. Terus ada teknik yang kedua dengan cara penjangkaran nafas. Caranya adalah lakukan penarikan nafas dari hidung, tarik nafas perlahan dari hidung, maksimal tarik, setelah maksimal sudah tidak bisa ditarik lagi, tahan, dan ketika ditahan nafas itu, teman-teman buat sugesti dalam diri. Misalkan apa? Tapi sugestinya jangan pakai kalimat negatif ya, kalimat positif sugestinya. Contoh misalkan, tarik nafas, tahan, diri. Saya adalah seorang pembicara yang hebat. Dan ketika saya berbicara nanti di depan panggung, semua orang yang ada di hadapan saya akan mendengarkan saya, akan menyimak saya, dan akan tergagum-kagum dengan saya. Akan terpana dengan apa yang saya bicarakan. Dan lain sebagainya pokoknya. Pokoknya kalimat-kalimat positif yang itu ditanamkan ke alam bawah sadar kita gitu ya. Jangan lupa sambil pejamkan mata ketika menarik nafas sampai dengan nanti menghembuskan nafas. Setelah ditarik tadi sampai maksimal, buat afirmasi ya, kalau bahasanya dalam alam bawah sadar, afirmasi gitu, buat afirmasi dengan kalimat-kalimat positif. Kuncinya kalimat positif, jangan pernah sekali-kali menggunakan kalimat negatif, karena alam bawah sadar ini tidak mengenal kalimat negatif. Jadi ketika ada kalimat negatif masuk ke dalam alam bawah sadar, itu akan ditolak. Jadi pakai kalimat yang positif. Setelah afirmasi semua disampaikan, baru buang nafas perlahan dari mulut. Dari mulut dengan posisi lidah mengatup ke atas. Lidahnya gini. Jadi kedengaran ya desis ya. Gitu. Jadi perlahan, buang nafasnya perlahan dan sambil mendesis. Ulangi sampai 3 atau 5 kali sampai teman-teman benar-benar merasa nyaman dan yakin. Setidaknya 2 cara itu yang bisa saya sampaikan di sini, karena kali ini temanya public speaking, bukan hipnosis atau NLP. Jadi saya nggak bisa menyampaikan langkah dari awal sampai dengan akhirnya nih bagaimana. Tapi setidaknya dengan 2 cara itu bisa menjadi salah satu anchor buat kita ketika kita berbicara di depan orang banyak. Gitu ya. Buat Pak Bambang ya tadi. Oke, baik, siap Pak. Nah,
Karena keterbatasan waktu ya teman-teman, mungkin kita batasi aja dulu pertanyaannya sampai Mas Farhan ya. Nah, selanjutnya ini Pak, mungkin bisa dibilang pertanyaan dari Mbak Kamila Tushifani 11-12 Pak, dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu gimana sih waktu udah mulai tampil kita jadi gugup. Nah, kalau dari Bapak Suci sendiri, ada lagi nggak Pak yang mungkin mau ditambahkan? Soalnya pertanyaannya 11-12 sih Pak, dengan pertanyaan Mas Bambang tadi. Ya, sebenarnya saya akan mengatakan lebih kepada bagaimana kita berlatih, bagaimana kita mempersiapkan diri kita fase sebelum kita ongoing. Kita angkat sebelum kita memulainya itu yang harus kita persiapkan baik. Jangan ragu mencatat apa yang akan kita sampaikan mulai dari A sampai dengan Z. Jangan ragu untuk kita berlatih membaca atau membicarakan apa yang kita catat itu di depan cermin. Dan jangan ragu minta sahabat kita, orang tua, kakak, atau adik kita berbicara di depan mereka dengan apa yang kita sudah siapkan tadi, A sampai Z, terus kita minta koreksi dari mereka. Jadi ketika nanti semua koreksi yang dari mereka sudah kita perbaiki, insya Allah ketika kita akan tampil itu udah maksimal hasilnya, karena koreksi-koreksiannya kan tadi sudah dipenuhi ya ketika ada tadi audiens kita. Tentunya audiensnya orang yang terpercaya gitu ya, orang yang benar-benar mau kita menjadi seorang yang jauh lebih baik gitu. Jangan audiens teman kita yang julid sama kita, nanti malah saran masukannya jadi malah nggak bener gitu, nanti malah jadi jelek tampilannya. Tentunya ini harus sahabat yang benar-benar sahabat. Dan ingat jangan baper ketika dikoreksi, nanti baper lagi ya kan. Dikoreksi ya udah terima aja gitu. Ketika diterima, oke, sadari itu kesalahan, kekurangan, perbaiki, ubah. Itu sih. Dan tadi ketika tampilnya teknik yang kata tadi, insya Allah dengan menggunakan teknik itu kita jadi pembicara. Oke, baik Pak. Oke, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan 2 terakhir nih. Setelah ini ada pertanyaan terakhir. Nah, bentar, suaranya. Ya Pak, bismillah, cek 1, cek 2. Ya. Oke. Siap. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan 2 yang terakhir. Antonia Nimunuho. Nah, beliau bertanya, Pak, di saat presentasi terkadang materi dan tidak tahu cara memulainya. Saya ingin bertanya trik atau tips apa yang dilakukan pertama agar audiens dapat mendengarkan kita atau agar audiens tidak bosan. Nah, menurut Bapak Suci Raharjo gimana nih Pak cara supaya audiens ini dari pandangan pertama mau nih mendengarkan kita dan seterusnya itu audiensnya nggak bosan. Kalau menurut Bapak bagaimana Pak? Oke, dari Kak Antonia ya, dari Kak Nia. Bagaimana cara mensiasati dari pembicara audiens pertama kali itu sudah mendengarkan kita gitu ya. Kayak tentu ada bahasa di iklan tuh kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Selanjutnya terserah Anda. Itu benar adanya gitu ya. Jadi kesan pertama itu atau first impression itu sangat penting gitu. Tentunya first impression yang pertama kali dilihat ya tampilan gitu. Pertama view, tampilan. Bagaimana tampilan kita? Perhatikan dulu. Makanya fungsinya kita latihan di depan cermin itu, kita bisa melihat tampilan kita dulu tuh. Kita lihat tampilan kita mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kira-kira match nggak sih dengan acara ini? Match nggak sih dengan topik ini gitu ya? Ketika sudah match, ya sudah kita sesuaikan dengan topik ini. Itu yang pertama. Karena seseorang tentu pandangan yang pertama dilihat gitu ya. Orang lain sebelum mendengar, sebelum berbicara tentu pandangan dulu. Pertama itu dulu. Baru nanti ketika mulai berbicara gitu ya, mulai berbicara jangan dengan hal yang monoton. Contoh tadi sudah saya sampaikan, kita bisa membuka kegiatan dengan pantun gitu ya, atau bisa dengan storytelling, cerita dulu nih, cerita jadi pengantar cerita. Setelah pengantar cerita baru masuk ke salam dan baru masuk ke pembukaan gitu. Jadi jangan monoton pembukaan assalamualaikum terus yang terhormat gitu, jangan, itu terlalu monoton. Jadi orang ini apa sih gitu kan. Terus udah gitu, ini pertanyaannya juga di tengah-tengahnya kadang
suka bosen nih orang nih, pertama ya, dengerin kita suka jenuh gitu, apalagi pembicaranya itu lebih dari 2 jam gitu ya. Kadang kan materi seminar tuh kalau kita ikut seminar dari pagi sampai sore, dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu gimana cara mensiasatinya itu? Setidaknya ada beberapa cara gitu. Yang pertama adalah kita menggunakan ice breaking gitu ya. Ice breaking tahu ya, games-games gitu. Jadi kita ajak peserta itu berkolaborasi dengan kita dan dengan sesama peserta lainnya untuk melepas penat. Kita ajak berdiri, kita ajak bermain-main gitu. Baru setelah itu, setelah ice breaking duduk lagi, baru mulai materi lagi. Terus yang kedua ketika kita melihat ini, kalau kayak gini online kan agak susah ya, karena nggak ada yang buka kamera juga. Tadi bahkan di awal dipanggilin juga nggak ada yang nyaut gitu ya. Tapi ketika offline tentunya akan sangat terlihat nih bagaimana masing-masing audiens nih. Ini kelihatan nih mana yang ikut acara kita, mendengarkan kegiatan kita ini yang benar-benar serius, mana yang hanya menggugurkan perintah, dan mana yang mengharapkan sertifikat doang. Ini akan kelihatan nih. Tuh. Jadi kalau yang menggugurkan perintah dan mengharapkan sertifikat doang itu akan acu tak acu gitu. Yang penting gue datang, gue duduk, gue dengerin, nggak tahu nyawanya kemana, jiwanya kemana gitu. Itu terlihat tuh. Biasanya saya mensiasatinya kalau saya ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, justru orang-orang yang seperti itu saya samperin, saya ajak berbicara. Contoh di tadi pembukaan nih, kalau karena ini offline, jadi tadi sengaja saya berbicara kepada orang-orang yang tidak membuka layarnya gitu ya. Kita ngetes apakah orang ini ada atau tidak gitu ya. Apakah orang ini bisa berbicara atau tidak. Ketika offline, ketika mulai terlihat gelagat-gelagat orang ini gini nih, nggak bener nih. Ini datangnya cuma buat formalitas doang nih. Udah kita ajak mulai dari pertama kenalan, namanya siapa Mas? Dari mana? Kenapa sih pengen ikut acara ini gitu? Terus kita kasih ice breaking sama dia gitu. Terus nanti ketika di pertengahan juga dia kita tanya terus gitu ya, kita ajak interaksi terus sampai nanti ketemu di satu titik di mana dia klik dan match dengan kita dan dia jadi serius mendengarkan kita akhirnya. Itu sih kalau yang biasa saya gunakan. Sorry, saya lagi. Oke, siap Pak. Berarti kita memang harus istilahnya kayak harus identifikasi dulu Pak ya, mungkin dari awal. Oh, ini kayaknya butuh perhatian lebih nih audiensnya gitu. Itu masuk di tahap persiapannya. Masuk di tahap persiapan. Jadi persiapan itu kan dari persiapan alat itu, persiapan dulu sebelum kita mulai berbicara itu kita harus tahu nih audiensnya kita siapa nih. Kalau kayak ini kan komunitas, oh berarti audiensnya masyarakat umum nih, nggak linier gitu ya. Kalau misalkan di suatu kementerian gitu, misalkan kementerian A, ya tentunya linier orangnya ya PNS-PNS dari situ gitu, pegawai-pegawai situ gitu kan. Nah itu yang harus kita persiapkan. Setidaknya kita tanya nih ke panitia atau ya ke yang undang gitu ya. Ini nanti audiensnya siapa? Kita pelajari bagaimana sih mereka bergaul, bagaimana cara budaya kerja itu gitu ya. Tadi saya lakukan seperti ini. Tanya dulu komunitas ini siapa sih gitu ya. Terus saya stalking di Instagramnya bagaimana komunitas ini berkarya, beraksi gitu. Itu penting, penelitian-penelitian itu dilakukan sebelum kita memulai sebagai pembicara, itu sangat penting dilakukan gitu agar nanti ketika kita berinteraksi dan bersosialisasi kita ada bahan gitu Mas Arya. Oke, baik Pak. Berarti research itu sangat penting banget ya teman-teman ya. Terutama sebelum ini kita harus tahu dulu nih, oh audiens kita ini siapa. Oke, baik. Izin Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya dari Mas Farhan. Kak, izin bertanya. Apakah kita boleh ketika kita menentukan topiknya dengan bahasa Indonesia, tapi di sela-sela itu kita berbicara dengan bahasa Inggris? Oh, ini blasteran gitu Pak mungkin. Kayak, oh kita bicara bahasa Indonesia, tapi di satu sisi nanti kita bicara ngomong bahasa Inggris lagi gitu. Nah, itu kira-kira boleh nggak Pak?
aturan kayak gitu atau malah melanggar public speaking itu sendiri, Pak? Balik lagi tergantung audiensnya siapa gitu ya. Jangan sampai salah menggunakan intonasi dan gaya berbicara dengan audiens yang tidak tepat. Mungkin ketika audiensnya para pekerja gitu ya, atau mungkin mahasiswa atau pelajar bolehlah gitu ya, kalangan-kalangan profesional bisa-bisa saja, sah-sah saja menggunakan itu gitu. Bahkan kan sekarang slang word gitu ya, bahasa Inggris slang gitu kan, itu kan sering kali kita gunakan dalam keseharian gitu ya. Itu sah-sah aja. Tapi ketika audiensnya itu anak SMP gitu atau anak SD gitu, ya itu nggak ideal juga ketika kita harus berbicara seperti itu. Tentunya pola bahasa anak-anak, pola bahasa SD, pola bahasa PAUD TK itu yang harus kita utamakan gitu. Jadi intinya sih balik lagi ke audiensnya gitu ya. Audiensnya ini siapa? Kita harus pelajari dulu audiensnya dan bagaimana cara mereka berkomunikasi gitu. Jadi biar tidak salah menempatkan diri nih, jangan sampai nanti mereka malah jadi aneh dengan pola bahasa kita. Gitu. Oke, baik Pak. Jadi sekali lagi teman-teman ya, penegasan bahwa mengenal audiens itu sangat penting banget. Ya kayak mengenal dia lah gitu. Tapi tentunya kita harus kenal audiens kalau dalam public speaking. Terima kasih kepada Bapak Raharjo SAPMA yang telah menyampaikan materinya dan juga menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, mungkin karena sudah sampai ke penutupan, mungkin saya izin membacakan dulu ya beberapa kesimpulan yang telah kita dapatkan siang ini. Yang pertama, teman-teman, kalau misalnya kita dalam public speaking atau kita komunikasi itu kesadaran itu penting banget, teman-teman. Kesadaran bahwa oh ini penting nih buat saya public speaking gitu. Jadi harapannya bagi yang masih gugup, yang masih takut itu pelan-pelan bisa terkikis bahwa oh rupanya penting banget nih, saya harus belajar gitu. Kemudian buat teman-teman yang introvert, buat lebih berani, ada juga nih tips dari Bapak Suci tadi, yaitu kita harus sadari lagi apa sih kelebihan kita sadari kekurangan kita, dan kemudian kita evaluasi bersama. Dan juga buat teman-teman yang pengen punya public speaking yang wow, Bapak Suci juga tadi menyampaikan kita harus ada role model nih kalau bisa. Oh, role model saya kalau public speaking si dia nih, si A, si B gitu. Jadi kita bisa tahu, oh cara berbicara yang baik itu seperti A, cara berbicara yang baik itu seperti B. Dan juga yang terakhir saya juga menangkap tadi dari Bapak Suci Raharjo, ada beberapa kesalahan nih teman-teman yang biasa kita lakukan saat public speaking. Mulai dari pembukaan, karena pembukaan kita monoton. Kemudian isinya nggak ada intonasinya, datar semua banget gitu. Nah, semoga ringkasan tadi bisa reminder kita lagi teman-teman. Oke, mungkin sebelum kita tutup, mungkin saya persilakan kepada Bapak Suci Raharjo memberikan closing statement, Pak. Baik, para peserta semua. Alhamdulillah nih ya, makin penutupan makin banyak pesertanya, udah 27 orang. Luar biasa. Terima kasih buat Kak siapa tadi? Kurnia Indah Permatasari, founder dari komunitas Muda Inspiratif. Terus Kak Arya Dimas Supriyitno yang sudah membantu berjalannya acara ini. Untuk closing statement dari saya mengajak khususnya kepada diri saya pribadi ya, dan umumnya kepada 26 orang partisipan yang ada di kegiatan Zoominar kita siang tadi dari jam 1 hingga jam 5 sore hari ini, untuk mari kita sama-sama menyuarakan kebenaran. Jangan membenarkan yang bersuara gitu ya. Ketika kita hanya bisa membenarkan yang bersuara gitu ya, ada yang bersuara, oh ya itu benar, oh ya itu salah gitu. Ya percuma gitu, kita cuma jadi penonton. Jadi mari kita bicarakan yang benar dan jangan membenarkan yang bersuara. Mungkin itu saja dari saya, dan kurang lebih atas mohon maaf sama dalam acara ada yang puas gitu ya. Mohon kalau ada yang puas karena memang puas benar dari Allah salah
datangnya dari tadi. Kalau ada salah yang datang, mohon dimaafkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak. Baik, teman-teman. Untuk presensi, pastinya kalau kita webinar nggak sah dong kalau belum foto-fotoan, teman-teman ya. Dan tentunya nanti setelah kita foto, nanti link presensi kehadiran akan dibagikan, teman-teman. Jadi mohon izin Bapak Suci dan juga teman-teman bisa membuka kameranya dulu supaya bisa tahu nih, wah mana nih yang udah ganteng-ganteng, mana yang udah cantik-cantik, yang udah make up. Nah, kalau yang belum make up silakan. Kalau buat yang laki-laki yang belum sisiran, mungkin baru bangun tidur tadi, nah boleh sisiran dulu teman-teman. Kita foto bareng. Mungkin untuk aba-aba foto, mungkin saya minta tolong kepada Kak Anggit ya Kak, untuk memberikan aba-aba. Buat yang masih mau on cam, ditunggu ya. Saya tunggu 1 menit mungkin. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Silakan Kak Agil. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bisa dilanjut Kak. Oke, baik. Sudah ya? Terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak kepada Bapak Suci Raharjo SAPMA. Nantinya depannya bisa sharing bareng lagi di Pak. Untuk melalui media Pak. Oke, teman-teman, untuk link presensi juga cek. Teman-teman, demikianlah cara hari ini. Mungkin saya mewakili semua yang terjadi. Mungkin untuk menutup ini saya sedikit mengutip pesan dari Bapak Suci Raharjo tadi, teman-teman, yaitu tetap suarakan kebenaran. Saya Arya Dimas Suprayitno dari Komunitas Muda Inspiratif. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman, link presensinya sudah di kolom chat.